Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada siyama 'alal mu'minina la'allahum yattaqun wa aftara min siyamihim la'allahum yashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ahlal jum'ati rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa tafakkaru wa tadabbaru qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat makumullah, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena nikmat dan karunia-Nya kita semua masih bisa hidup pada bulan yang penuh berkah ini, pada bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah kita sudah
sampai pada hari yang ke-6 menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah saum pada bulan Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah kita, salat kita, saum kita, ataupun amal-amal soleh yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat serta patuh terhadap ajarannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah pada waktu yang bahagia ini kita mencoba untuk mentadabburi, mentafakuri salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surat Al-Hadid ayat ke-16 sebagaimana khatib bacakan pada muqaddimah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lillazina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Ayat ini mencoba mengingatkan kepada kita semua supaya kita sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menyadari apa yang sudah kita perbuat. Kalaulah perbuatan kita agak jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyindir atau bertanya kepada kita, alam yakni, bukankah sudah tiba waktunya, lillazina amanu, untuk orang-orang yang beriman, antahsya'a qulubuhum, menghusukkan hati-hati mereka, menundukkan hati-hati mereka, li zikrillahi, untuk zikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, wa ma nazala minal haq, dan apa-apa yang Allah turunkan dari hak atau kebenaran. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa ayat ini khitabnya berkaitan dengan bagaimana keadaan hati-hati orang-orang muhajirin atau orang-orang muslim yang ada di kota Mekah selama 13 tahun, atau dalam riwayat lain ada yang menyebutkan selama 4 tahun setelah diturunkannya Al-Quran. Ternyata hati mereka, keimanan mereka masih jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka masih terkait dengan budaya-budaya, mereka masih terkait dengan peribadatan-peribadatan yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam ayat ini, alam yakni, bukankah telah tiba waktunya, lillazina amanu, untuk orang-orang yang beriman, antahsya'a qulubuhum, menundukkan, menghusukkan hati-hati mereka, li zikrillahi, untuk zikir kepada Allah. Di dalam tafsiran Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah talinu inda zikri wal mau'idati wasima'il Qur'an. Hendaknya orang-orang yang beriman itu mendekatkan diri mereka, hati mereka, inda zikri, ketika berzikir kepada Allah, wal mau'idati, dan ketika mengingat nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wasima'il Qur'ani, dan mereka mendengar kepada Al-Quran. Fatafhamuhu, maka mereka hendaknya memahami akan peringatan itu, maka hendaknya mereka paham apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa tuti'uhu, serta mereka mentaati apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi ayat ini khitabnya kepada orang-orang muhajirin, kepada orang-orang muslim yang ada di kota Mekah. Tapi tentu saja bahwa ayat ini juga kena kepada kita, bahwa ayat ini juga menyindir kepada kita, kapan kita mau menghusukkan hati kita, kapan kita mau mentakorubkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, antahsya'a qulubuhum, untuk menundukkan hati-hati kita. Di dalam salah satu riwayat sebagaimana yang diterima oleh Syaddad bin Awas, Rasulullah SAW pernah berkata, inna awwala ma yurfa'u minan nasi al-khusyu, bahwa yang pertama kali akan diangkat dari kehidupan manusia, yang akan hilang dari kehidupan manusia adalah al-khusyu'u, yaitu kehusuan dalam hati mereka. Mereka membaca Al-Quran, mereka hafal terhadap Al-Quran, tapi ternyata kehusuan dalam hati mereka hilang daripada pemahaman Al-Quran tersebut.
Kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, kita melaksanakan sholat sunnah, kita melaksanakan sholat wajib, tapi terkadang kehusuan kita tidak membarengi apa istilahnya sholat kita. Terkadang sholat kita jauh dari kehusuan, terkadang sholat kita jauh dari memahami apa-apa yang kita baca. Jangankan untuk Islam memahami bacaan kita, bahwa di dalam surat Al-Imran atau surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wahum kusala. Mereka sholatnya dalam keadaan lalai, mereka sholatnya Islam tergesa-gesa. Jangankan untuk memahami apa yang mereka baca, tapi untuk melaksanakan sholat pun mereka dalam keadaan lalai. Maka di sini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk segera menghusukkan hati kita, untuk segera menundukkan hati kita. Wa ma nazala minal haq. Selain itu kita juga harus menundukkan hati kita, harus mentaati hati kita terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Al-Qur'an. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita kaitkan dengan datangnya bulan Ramadan pada tahun ini, maka tentu saja kita mencoba introspeksi diri. Mungkin 11 bulan kemarin kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diri kita lebih istilahnya khusyuk untuk mencari kenikmatan dunia. Kita lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datangnya bulan Ramadan pada saat ini adalah waktu yang tepat untuk menghusukkan hati-hati kita, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 11 bulan kemarin sholat kita hanya dicukupkan dengan sholat-sholat yang wajib, dengan datangnya bulan Ramadan kita mencoba mengiktikadkan diri untuk mencoba melaksanakan sholat itu bukan hanya yang wajib, kita coba untuk melaksanakan sholat-sholat yang sunnah. 11 bulan kemarin kita jauh atau kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran, maka niatkan ketika bulan Ramadan ini kita mencoba untuk lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran. Saudara kita ada yang berniat untuk menamatkan, mengkhatamkan Al-Quran, ada yang 4 kali, yang 3 kali, ataupun yang 2 kali dalam Ramadan pada saat ini. Tapi kita coba, kalaupun misalkan bulan yang kemarin kita jarang untuk berinteraksi dengan Al-Quran, niatkan Ramadan kali ini kita mencoba untuk tiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Minimal kita bisa membaca Al-Quran setiap hari, walaupun tidak istilahnya 5 waktu, kita mencoba 1 hari kita membaca Al-Quran, tiap hari kita membaca Al-Quran. Ataupun yang lainnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa bulan Ramadan adalah syahrus sodakoh, bulannya untuk kita mengeluarkan sodakoh. Maka kita mencoba bahwa di bulan Ramadan ini kita menginfakkan harta kita, sehingga kita insya Allah akan tergolong kepada orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka dalam lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala yakunu kallazina utul kitab, dan janganlah kalian orang-orang muslim seperti menjadi orang-orang ahli kitab. Siapa ahli kitab? Hum al-yahudu wan nasara, yaitu mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi kitab Taurat, mereka diberi kitab Injil, tapi mereka lalai terhadap kitab-kitab mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Maka ketika waktu yang berlalu cukup panjang, ketika mereka jauh dari kitab-kitab mereka, maka mereka faqasat qulubuhum, hati-hati mereka menjadi keras. Kenapa menjadi keras? Dalam tafsiran yang lain dijelaskan baddalu ayatillah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka berani untuk mengganti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena kemungkaran mereka, karena mereka jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berani untuk mengganti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berani berkata Uzairun ibnullah, bahwa Uzair adalah anak Allah. Juga mereka berkata Isa benullah, Isa adalah putra Allah. Ini adalah kemungkaran-kemungkaran, ini adalah kejahiliahan yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang muslim, wala yakunu kallazina utul kitab, janganlah kita menjadi orang-orang seperti ahli kitab.
Kenapa tadi itu? Ketika mereka lupa akan kitab-kitab mereka, ketika mereka menjauhkan diri mereka dari kitab-kitabnya, maka mereka berani untuk munkar, berani untuk menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita selaku orang-orang muslim, selaku orang-orang beriman, ketika kita jauh dari kitab-kitab Allah, ketika kita jauh dari Al-Quran, kita tidak mau membaca Al-Quran, maka kemungkinan apa yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, maka bisa terjadi kepada kita. Tidak memungkinkan untuk kita, misalkan kita berani untuk mengganti ayat-ayat Allah, dan itu sudah terbukti pada saat ini. Banyak orang-orang yang mencoba untuk istilahnya mengganti ayat-ayat Allah. Banyak orang yang istilahnya ingin merubah arti-arti atau makna-makna dari ayat Allah. Kenapa? Karena itu tadi, orang-orang muslim sudah jauh dari Al-Quran. Jangankan untuk memahaminya, jangankan untuk membaca tafsir-tafsirnya, untuk mendekati Al-Quran, membaca Al-Quran, mereka terasa segan. Inilah yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan dari ahli kitab, kebanyakan dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Nasrani, wa katsirum minhum fasiqun. Mereka termasuk orang-orang yang fasik. Kenapa orang fasik? Karena mereka tahu kebenaran, mereka tahu yang hak, yang ada di dalam kitab-kitab Allah, tapi ternyata mereka tidak mau mentaati akan kebenaran tersebut. Begitupun juga kita, ketika kita jauh dari Al-Quran, ketika kita tidak memahami Al-Quran, maka tentu saja apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, apa yang dilakukan oleh orang Nasrani, tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukannya. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, lebih jauhnya kita akan jauh dari agama Allah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita untuk segera menghusukkan hati kita, menundukkan hati kita kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kepada hal-hal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang pertama khatib menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surat Al-Hadid ayat ke-16, yang pada intinya ayat tersebut mengingatkan kepada kita bahwa sudah tiba waktunya, sudah pas waktunya untuk kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih menghusukkan hati kita li zikrillahi, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi bulan Ramadan adalah momentum kita untuk merubah diri kita, untuk istilahnya mentarbiah diri kita dengan janji-janji yang didatangkan oleh Rasulullah SAW, dengan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Maka ini memberikan motivasi kepada kita untuk mencoba merubah diri kita. Bulan Ramadan Rasulullah SAW memberikan nama Syahrul Ibadah, yaitu bulannya ibadah. Kita lebih menghusukkan diri, kita lebih memperbanyak ibadah. Kenapa? Kan kata Rasulullah SAW, ketika kita melaksanakan sholat-sholat ataupun ibadah yang sunat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya dengan pahala yang wajib. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan seperti apa yang beliau kehendaki. Ini adalah motivasi yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka tentu saja masih banyak waktu untuk kita. Bulan Ramadan baru beberapa hari kita lalui, masih ada banyak kesempatan waktu untuk kita merubah diri kita. Kita niatkan dalam diri kita bahwa Ramadan kali ini kita akan mengisinya dengan amalan-amalan soleh yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita panjatkan, doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Wasallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan bulan Ramadan ini minni dariku mutaqabbala, yaitu dengan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hanya tentu saja perlu keistiqomahan dalam diri kita untuk menjalankan amal soleh, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Ramadan sebelumnya, kita itu bersemangat itu dari hari pertama sampai hari kelima. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim semangat untuk menjalankan ibadahnya. Tapi ketika mereka berlalu dari 5 hari ataupun 10 hari, maka semangat untuk melaksanakan amal soleh itu mulai luntur, mulai padam. Maka disinilah diperlukan keistiqomahan dalam diri kita. Maka kalau ada keistiqomahan dalam diri kita, insya Allah Allah akan menolong diri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka berkata, qalu rabbunallah, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kami semua. Maka tatanazzalu alaihimul malaikatu, para malaikat akan turun kepada mereka. Para malaikat akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah takhafu wa la tahzanu, kalian jangan pernah merasa takut atau kalian jangan pernah merasa bersedih hati. Maka disinilah keistiqomahan yang diperlukan oleh kita untuk menyelesaikan bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang makbula, dengan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi diperlukan keistiqomahan dalam diri kita. Insya Allah kalau kita meniatkan dalam diri kita, kita meniatkan dalam hati kita dengan keistiqomahan kita, maka insya Allah Allah akan menurunkan malaikat untuk menolong diri-diri kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka sekali lagi marilah kita niatkan dalam diri kita, kita niatkan dalam hati kita bahwa di sisa bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepanjangan usia kita atau kehidupan kita sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini, serta kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan soleh, dengan amalan-amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat pada siang ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi bahan tazkirah khususnya bagi khatib sendiri, umumnya bagi hadirin semua. Marilah kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna li ramadana wa sallim ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyaru wa idza asau istaghfaru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di
Bagaimana?